الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Nah, singkat saya sampaikan poin-poin ini. Waktu Nabi SAW beliau berbicara, mulai berdakwah itu kan dia perlu mendakwai orang, karena perlu tim, nggak bisa kerja sendiri. Ya, sehebat Nabi Muhammad nggak bisa sendiri. Jadi kalau ada orang hebat sendiri nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nabi ketika hijrah, Nabi mengeluarkan satu kalimat. Kata Nabi, innalakum ikhwanan wadaran ta'manuna biha. Kalian punya ikhwan berarti tim, saudara-saudara seperjuangan. Daron dan dar itu rumah, tempat. Ta'manuna biha, kalian aman di sana. Jadi perlu dua-duanya, Pak. Perlu pendukung, tim, dan perlu tempat. Ya, markas. Yes, markas. Penting, dua-duanya. Ada markas, nggak ada tim, ya nggak bisa. Ada tim, nggak ada markas, susah, Pak, untuk merencanakan segala hal. Dua-duanya harus ada. Maka Nabi terus mencari orang dan mencari tempat. Kalau Imam Az-Zuhri menghitung sampai 15 suku itu ditawarin Nabi, nggak satu pun terima. Telaten Nabi, Pak. Telaten, tawari satu-satu, nggak ada satu pun terima. Nah, tapi ada poin menarik di awal dakwah Nabi. Di awal dakwah Nabi ini menarik, Pak. Ternyata memang Nabi memulai hanya dengan 6 orang saja itu. 6 orang. Di Mekah 6, di Madinah 6. Menarik ini. Di Mekah, kalau kita hitung lihat, ada Nabi SAW. Ada Khadijah. Ini pertama masuk Islam ya. Ada Khadijah. Ada putra-putri beliau. Kita jadikan satu. Ada Ali bin Abi Thalib. Ada Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Ada Abu Bakar, teman terbaik beliau. Teman terdekat. Berapa orang? Kalau di total kurang lebih 6. Kalau didetilkan di anaknya lebih banyak. Di Madinah, waktu Nabi mau dapat Madinah juga hanya 6 anak muda Madinah. Semua laki-laki. 6 orang. Jadi sebenarnya, Pak, untuk membangun sebuah peradaban, jumlah segini udah kebanyakan. Jadi kalau jumlah segini nggak mampu berbuat apa-apa, ya mari kita koreksi pengajian ini. Kita harus mampu berbuat sesuatu. Nabi 6 orang saja untuk membuka Madinah yang nanti menjadi pusat peradaban bumi. Itu hanya modalnya 6 orang. Ini udah berapa yang hadir, Pak? Kan Masya Allah, Pak. Ini sudah cukup untuk berapa kota saat ini? Cukup, Pak. Ya kan? Cukup untuk berapa kota, kan? Ya. Asal konsep perjuangannya memang seperti Nabi itu, Pak. Hanya 6 orang. Nah, 6 orang itulah yang mengawali hari-hari Nabi SAW, terus berkembang, tumbuh, saling terus datang. Hari kedua langsung datang orang-orang terbaik. Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad, orang-orang istimewa itu datang di hari kedua atas jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menghantarkan hidayah setelah Allah SWT. Ini terus berjalan, Pak, sampai lama-lama diketahui kegiatan ini oleh orang Quraisy. Maka tadi saya katakan, membangun itu nggak usah banyak bicara, bangun saja, bangun. Dibangunkan itu, dibangun oleh Nabi. Itu aja ketahuan. Begitu ketahuan, mereka mulai melakukan intimidasi, caci maki, segala macam, sampai fisik, sampai disiksa. Tapi Nabi Muhammad tidak disiksa gara-gara hanya karena dia Quraisy saja. Dan dia dari keluarga Bani Hashim itu aja. Kalau enggak disiksa juga. Walaupun sekali waktu ada juga yang nekat. Sampai Nabi melihat bahwa solusinya adalah mereka harus hijrah. Hijrah ke negeri Habasyah. Kata Nabi, yang mau hijrah ke negeri Habasyah. Menyelamatkan iman. Hijrah Habasyah 1, hijrah Habasyah 2. Nah, Nabi terus melakukan dakwah. Makin hari keadaan di Mekah makin sulit. Makin sulit. Dan puncaknya adalah pemboikotan itu. Tahun 7 sampai tahun 10 kenabian. 3 tahun Nabi diboikot. Pemboikotannya lebih jahat dari hari ini. Kalau ada negeri yang di embargo hari ini, lebih jahat Quraisy dulu waktu memboikot Nabi SAW. Karena bukan cuma ekonomi yang diboikot itu. Ekonomi, ya. Bahkan sampai tidak boleh berbicara dengan mereka. Tidak boleh jual beli dengan mereka. Terus makan apa? Setiap ada yang datang dagangan nggak boleh jual beli sama mereka. Duduk nggak boleh sama mereka. Yang sudah mau menikah dengan mereka, batalkan pernikahan. Jahat, Pak. Jahat sekali. Keadaan itu sangat memburuk keadaannya, dan
selesai pemboikotan itu Abu Thalib meninggal. Usia sudah tua, kesehatan mulai bermasalah, apalagi di usia pemboikotan dia ikut diboikot walaupun tidak beriman. Tapi karena dia melindungi Muhammad, dia ikut diboikot. Dari keluarga Nabi semua diboikot kecuali Abu Lahab yang enggak diboikot. Dari keluarga Nabi. Karena itu malah dedengkotnya. Gitu. Begitulah perjuangan Nabi di kota Mekah dan itu terus dilakukan dan subhanallah Allah hibur banyak nabinya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Muhammad, jangan sampai kau lukai dirimu, kau bunuh kau mencederai dirimu hanya karena kamu sedih melihat mereka tidak kunjung beriman. Jadi banyak sekali ayat hiburan buat nabinya, Pak. Sedih, Pak, ya Allah, ini yang datang ke Taif dilempari, datang ke sini dihina, di sini dicaci maki. Di sini bahkan Nabi sholat ditindih dengan kotoran onta. Nabi dicekek juga waktu sholat. Sahabatnya udah dikepukin, dipukuli, bahkan ada yang meninggal. Ditombak seperti Sumayyah dan seterusnya. Sangat menyedihkan. Jadi keadaan perjuangan awal sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu pernah jalan kaki ke Taif? Jangan Pak, jangan coba. Kalau nggak kuat. 70 kilo. Naik gunung. Nabi jalan kaki Pak, untuk Islam ini. Boleh Pak Kapaman kita coba. Supaya kita merasakan begini rasanya. Ya Allah, Nabi dakwah. Jalan sendirian hanya dengan putra angkatnya. Zaid bin Harithah. Jalan kaki. Jalan kaki. Mau menyampaikan Islam. Bukan bisnis. Mau menyampaikan Islam. Ke gunung untuk ke negeri Taif. Sampai di sana mending disambut baik-baik. Kasih teh. Enggak. Dikasih batu. Lempari. Laki, perempuan, muda. Semua. Tua, muda. Semua ngelempari. Terluka-luka Nabi. Sedih Pak Nabi. Nabi itu jalan turun dari Taif sampai ke sebuah tempat namanya Qarnut Tha'alib. Qarnut Tha'alib itu hari ini wilayah As-Sailul Kabir di Taif. Itu beberapa mil, sekitar mungkin 3 mil kalau nggak salah. Itu turun Pak. Itu saking sedihnya beliau. Itu jalan gontai itu enggak tahu yang dipikirkan. Jalan aja tahu ya. Jalan enggak jalan tapi jalan dia. Begitu sampai di Qarnut Tha'alib nanya ke Zaid, sampai di mana kita? Baru Nabi sadar dia jalan. Saking sedihnya Pak. Sudah bermil-mil jalan sampai di Qarnut Tha'alib ya Rasul. Itu disitulah malaikat datang. Malaikat itu yang menawarkan Muhammad kalau mau sudah diizinkan Allah untuk menghancurkan masyarakat Taif dengan 2 gunung itu. Kata Nabi tidak. Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka umat yang tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau aku Rasul. Mereka tidak tahu kalau aku bawa kebaikan, ya. Mereka tidak tahu. Kata Nabi bal arju an yakhruj min aslabihim man ya'budullaha wahda. Bahkan saya berharap suatu hari keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang hanya beribadah pada Allah saja. Coba Pak. Nabi tidak pernah putus asa. Makanya itu pelajaran. Bapak ibunya susah dididik, anaknya culik Pak. Dalam mana yang positif ya kan? Anaknya yang dibina. Bapaknya susah, anaknya bina. Nabi tidak pernah putus asa. Bapaknya susah. Saya berharap keluar dari mereka generasi yang lebih beriman. Nah. Madinah oleh Nabi disiapkan 3 tahun. Ini hebat, hebat. Nabi menyiapkan Madinah 3 tahun tanpa Nabi datang ke kota Madinah. Bapak Ibu kalau ada bapak yang punya usaha, kalau mau buka usaha, ya buka usaha ke cabang di sebuah tempat, datang dulu, survei dulu, ini dulu kan. Nabi tidak perlu itu. Cerdas Nabi SAW. Orang cerdas. Allah berikan untuk syariat ini karena makanya gitu Pak. Kalau punya anak tolong ya kan. Kalau ada Bapak Ibu yang punya target salah satu anak saya harus jadi ulama nih, jadi ustadz nih, tolong dikasih yang pinter Pak. Jangan anak sisa. Ya begitu anak bodoh, nggak naik kelas, kemudian nakal, baru pesantren jatahnya. Makanya umat ini rusak. Yang pinter masuk ke kedokteran. Yang pinter jadi arsitek, ya kan? Yang bodoh jadi ustadz. Makanya Indonesia masalah Pak. Jangan salahkan. Betulan ini. Padahal syariat ini perlu orang cerdas. Quran ini orang perlu secerdas Rasulullah SAW. Bukan anak sisa. Jadi pilih anak paling cerdas, masukkan dia jadikan ulama Pak. Yang lainnya sisa saja nggak apa-apa. Betul ini. Karena tugas terberat itu tugas wahyu itu. Ya jadi tolong dibalik nih Pak cara berpikirnya. Dibalik tolong Pak. Supaya maju negeri ini dengan Islam. Rasulullah SAW menyiapkan Madinah 3 tahun. Begitu beliau dapat 6 anak muda itu. Nabi keliling, asal sudah musim haji, Nabi keliling dari satu suku ke suku lain yang datang haji itu. Sampai Nabi ketemu 6 itu, 6 anak muda ini datang ditawari Islam. Mereka mau masuk Islam. Gitu mau masuk Islam, ya subhanallah. Ini enaknya kalau
kalau ketemunya sama anak muda, Pak. Mohon maaf tidak menyingkirkan orang tua ini, Ustaz. Orang tua punya posisi tersendiri yang mulia. Tempat kita bertanya, pengalamannya sudah panjang segala macam. Tetapi namanya peradaban ini itu adanya di pundak anak-anak muda, Ustaz. Dan itu kalimat Imam Ibnu Katsir, bukan kalimat saya. Ketika beliau menjelaskan surat Al-Kahfi, fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Fityah itu artinya anak-anak muda yang masih belia, remaja, Pak. Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan begitulah. Kalau Ashabul Kahfi anak muda juga, dan begitulah para pendukung Nabi SAW adalah anak-anak muda. Makanya kalau ngaji isinya anak muda sudah betul. Sudah betul ngajinya, Pak. Bukan berarti kalau isinya tua nggak benar. Tapi manfaat akan lebih besar ketika ngaji anak-anak muda, Pak. Ya kalau sudah tua kan ngaji 2 jam sudah melintir kanan, melintir kiri, ya kan, sudah mulai nyari senderan. Ya wajar, Pak, sudah ini kan, sudah lama kita pakai nih onderdilnya kan, sudah lama. Kalau anak muda, Pak, subhanallah, mau sampai kapan dilayani? Suruh kemana mereka jalan, kreatif, cerdas, masih fresh, itu anak muda. Dan pendukung Nabi SAW muda semua. Tidak ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tidak ada yang lebih tua dari Nabi. Yang paling tua Abu Bakar itu pun 3 tahun lebih muda dari Nabi SAW. Semuanya muda-muda, Pak. Karena tadi. Nah, Madinah pun sama, isinya anak muda, Pak. Itu 6 anak muda itu yang mengawali Madinah. Tahun depan 6 anak muda berhasil mendakwai 7 orang. Bayangkan, setahun kenaikannya 100% lebih sedikit. 6 tambah 7, 13 totalnya. Itu ngaji bener tuh baru. Ya kan? Nambah 100% setahun. Dan kalau ngaji malah berkurang terus bubar. Salah. Dari 6 tahun depan tambah 7. Itulah Baiat Aqobah 1. Di 13, tapi yang dibaiat cuma 12 karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu absen. Tidak bisa datang. Yang dibaiat 12 orang. Tahun berikutnya berlipat, Pak, menjadi 75 orang. Dari 13 sampai 75 berapa kenaikannya? 500% lebih, Pak. Subhanallah, Pak. Tapi Nabi melihat pertumbuhan yang sangat cepat itu, Nabi segera dengan cerdas untuk menyisipkan orang. Kan ini pertumbuhan cepat ini, percepatan ini sebenarnya tidak menarik. Tidak menarik, Pak. Karena dia cepat lebar, tapi kualitas nggak ada. Mungkin ketemu Nabi cuma di situ aja. Ketemu sebentar, wah ini bahaya. Percepatan tanpa ilmu itu bahaya. Maka Nabi cerdas. Setelah Baiat Aqobah 1 itu Nabi susulkan orang. Ini ahli ilmu, ahli Quran. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Diutus Nabi ke Madinah. Ini safir pertama Nabi. Duta pertama Nabi SAW. Mus'ab bin Umair. Mus'ab lah yang membantu membuka Madinah dengan ilmunya. Mengawal 13 anak muda itu. Jadi begitu, Pak, kalau mau percepatan, perbanyak ahli Quran untuk mengawal percepatan itu. Percepatan tanpa ilmu ahli Al-Quran, percepatan itu malah akan jadi bumerang buat kita.